Shalom anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu kembali di channel Sahabat Doa. Kami hadir untuk menjadi sahabat doa saudara. Silakan di-subscribe channel ini dan tekan tanda loncengnya. Maka saudara akan berlangganan dengan sahabat doa setiap hari. Kami akan mendoakan saudara setiap hari. Kalau saudara diberkati melalui channel Sahabat Doa ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan sebelum kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami akan berdoa bersama, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman-Mu yang akan meneguhkan dan menguatkan iman kami. Itu sebabnya saat ini berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu, dan Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Kami renungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan meneguhkan dan membangkitkan iman saudara ketika saudara menaikkan segala permohonan saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana umat-umatnya sedang ada di dalam pembuangan. Tetapi sekalipun mereka ada di dalam pembuangan, Tuhan berkata bahwa Dia punya rancangan damai sejahtera bagi mereka. Apapun kondisi yang mereka alami, Tuhan menegaskan kepada mereka bahwa Dia punya rancangan damai sejahtera bagi mereka. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang tidak baik, tetapi rancangan damai sejahtera. Padahal umatnya sedang ada dalam penindasan, sedang ada dalam kesulitan, sedang ada dalam beban berat. Tetapi Tuhan mau menyadarkan mereka bahwa Dia punya rancangan yang baik kepada mereka. Hari ini saudara, Allah punya rancangan yang baik bagi saudara. Apapun situasi saudara, apapun kondisi saudara, betapa berat pun beban yang sedang saudara pikul, betapa sulit pun kehidupan yang sedang saudara jalani, betapa besar pun masalah saudara saat ini, firman-Nya menegaskan bahwa Dia punya rancangan yang baik atas saudara. Bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera. Dia persiapkan hari depan yang penuh harapan. Percayalah saudara, bahwa Dia sedang mempersiapkan yang terbaik bagi kehidupan saudara. Apa yang harus kita lakukan untuk Allah menyatakan rancangan damai sejahteranya di dalam kehidupan kita saudara? Dikatakan di ayat 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Yang pertama, supaya rancangan damai sejahtera Allah dinyatakan dalam hidup kita, apapun dan bagaimanapun situasi hidup kita, yang pertama adalah kita harus berdoa dan berseru kepada Tuhan. Kita harus hidup dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Dengar saudara, kalau hari ini beban dan persoalan saudara berat dalam kehidupan saudara,
Kalau hari ini saudara sedang memikul masalah dan persoalan yang berat dalam hidup saudara, kalau saudara rindu rancangan Tuhan yang terbaik itu dinyatakan dalam hidup saudara, mengubah hidup saudara, mengubah masalah, persoalan, beban saudara, maka yang pertama, hiduplah dalam doa. Karena Dia akan menjawab saudara, Dia mendengarkan seruan kita, datang berdoa kepada Dia. Itu sebabnya saudara, melalui channel ini, saya selalu mengajak saudara untuk kita berdoa bersama. Karena dengan kita terus berdoa, terus berseru kepada Tuhan, akan tiba waktunya Allah akan menyatakan jawabannya atas kehidupan saudara. Apapun dan bagaimanapun keadaan kehidupan saudara, akan tiba waktunya Allah menjawab saudara dan mengubah situasi dan kondisi kehidupan saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia, saudara. Dia sanggup mengubah, Dia sanggup melakukan perkara yang besar, Dia sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Teruslah berdoa. Saya akan terus menopang saudara setiap hari di dalam doa melalui channel ini, saudara. Teruslah berdoa dan teruslah berdoa. Dan yang kedua yang harus kita lakukan, jika kita rindu rancangan damai sejahtera Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita, saudara, adalah di ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Berikutnya yang harus kita lakukan adalah hidup mencari Tuhan. Saudara, ada begitu banyak orang yang hidup dalam doa. Ada begitu banyak orang yang memohon doa. Seringkali begitu banyak orang yang nelepon saya meminta doa. Terkadang ketika saya berdoa bagi mereka, hati saya bertanya, apakah mereka hidup mencari Tuhan? Karena kalau dia hidup berdoa memohon kepada Tuhan, sedangkan dia tidak mencari Tuhan, itu omong kosong, saudara. Dia hanya mau mujizat, dia hanya mau berkat dari Tuhan, sedangkan dia tidak merindukan Tuhan, sumber berkat dan sumber mujizat itu. Mujizat dan berkat yang diterima itu tidak akan bertahan kekal jika tidak hidup mencari Tuhan. Itu sebabnya saat ini kalau saudara rindu rancangan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara, selain hidup dalam doa, dalam perjalanan kehidupan saudara, saudara juga harus hidup mencari Tuhan. Jalani hidup saudara dengan hidup mencari Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan rancangannya yang indah, yaitu rancangan damai sejahteranya di dalam kehidupan saudara. Hari ini tanya hidup kita masing-masing, saudara. Apakah kita sedang hidup mencari Tuhan dalam perjalanan hidup kita? Cari Tuhan, cari Tuhan. Kemudian yang terakhir, saudara, dikatakan juga, masih ayat yang ke-13 di sana dikatakan, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Yang ketiga yang ditegaskan di sini adalah menanyakan Tuhan. Maksudnya adalah bahwa bertanya apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam hidup kita, saudara, kita seringkali mengharapkan sesuatu berdasarkan keinginan kita. Tetapi kita tidak mempedulikan apakah apa yang kita inginkan itu dikehendaki Tuhan atau tidak, sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Itu sebabnya di sini ditegaskan, apabila kamu menanyakan aku, bertanya apa yang menjadi kehendak Tuhan hari ini atas segala masalah, persoalan, pergumulan kehidupan saudara yang sedang saudara hadapi. Selain berdoa, mencari Tuhan, bertanyalah apa yang menjadi kehendak Tuhan atas penyelesaian masalah persoalan saudara. Apa yang menjadi kehendak Tuhan atas situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Karena kalau kita mencari kehendaknya, Dia berkata, aku akan memberi kamu menemukan aku, menemukan kehendaknya, menemukan Dia. Itu sebabnya, saudara, carilah kehendak Tuhan, supaya kita menemukan Tuhan, menemukan kehendaknya dalam hidup kita, dan kita mengerti apa yang harus kita lakukan dalam perjalanan hidup kita. Puji Tuhan, saudara, firman Tuhan ini menegaskan bahwa Allah punya rancangan yang baik atas kehidupan kita. Dan bagaimana supaya rancangan yang baik itu dinyatakan dalam hidup kita, saudara? Hiduplah berdoa.
Yang kedua, hiduplah mencari Tuhan. Dan yang ketiga, hiduplah mencari kehendak Tuhan, supaya kita jalani hidup sesuai dengan kehendaknya. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara, supaya rancangan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Mari naikkan doa saudara dengan penuh iman, bahwa Tuhan akan menyatakan rancangannya dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya iman saudara telah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan tiba waktunya saat ini kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan penuh kerinduan, dengan penuh iman saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Tetapi mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada topik-topik doa saudara yang hanya saudara sendiri yang tahu. Saya rindu saat ini saudara naikkan itu secara pribadi di hadapan Tuhan. Apapun pergumulan saudara, apapun kerinduan saudara, apapun beban dan persoalan saudara yang saat ini sedang saudara pikul, mungkin hanya saudara yang tahu. Dengar saudara, Tuhan Allah melihat segala pergumulan saudara. Mari serahkan kepada Dia. Mari serukan kepada Tuhan, berserulah kepada Dia. Dia mendengarkan saudara, Dia peduli akan segala pergumulan saudara. Mari mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Mari ucapkan di hadapan Tuhan apapun yang menjadi beban, persoalan dan pergumulan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa di sorga, dengarkan ya Tuhan. Dengarkan segala pergumulan anak-anak-Mu. Dengarkan segala beban dan persoalan yang sedang diutarakan anak-anak-Mu kepadamu ya Tuhan. Dengarkan isi hati anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli akan segala pergumulan mereka, akan segala beban dan persoalan mereka. Saat ini Tuhan, Engkau Allah yang tahu segala sesuatu. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang bisa memahami apa yang menjadi beban dan persoalan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tetapi Engkau Allah yang memahami, Engkau Allah yang peduli, dan Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, apapun yang telah diungkapkan anak-anak-Mu secara pribadi di hadapan-Mu, Engkau Allah yang telah mendengar seruan mereka ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Percaya Allah sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, hari ini pun Dia tetap menyembuhkan yang sakit. Kalau dulu Dia berkuasa menyembuhkan yang sakit, hari ini pun Dia tetap berkuasa menyembuhkan yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan Dia Allah yang sanggup untuk menyembuhkan saudara. Saat ini saudara, saya rindu setiap saudara yang sakit, angkat tangan kanan saudara. Dan kemudian taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan kemudian mulai berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Tuhan yang sanggup menyembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau melihat anak-anak-Mu saat ini, tangan mereka terulur kepadamu, dan tangan mereka juga tertumpang atas penyakit mereka, dan hamba juga menumpangkan tangan atas mereka. Saat ini Tuhan, tolong mereka, sembuhkan mereka yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan yang menyembuhkan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu. Mungkin ada yang sedang mengalami penyakit kanker, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan Tuhan.
Cabut segala kanker dari dalam tubuh mereka, sembuhkan dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anakmu yang mengalami asam lambung, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan. Begitu banyak orang-orang yang sering meminta doa tentang penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anakmu yang sedang mengalami sakit lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anakmu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasamu, nyatakan mujizatmu, sembuhkan anak-anakmu dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu yang belum disebutkan saat ini, Engkau Allah yang mengulurkan tangan, Engkau jamah tubuh yang sakit. Engkau Allah yang berkuasa menyembuhkan anak-anakmu. Jamah tubuh mereka yang sakit, sembuhkan dan pulihkan tubuh mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anakmu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anakmu. Nyatakan kuasamu, nyatakan mujizatmu, nyatakan perkara besar untuk menyembuhkan setiap anak-anakmu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, jamah juga setiap anak-anakmu saat ini Tuhan, yang mungkin mereka sedang ada dalam keadaan baik-baik saja, mereka ada dalam keadaan sehat. Hamba berdoa, berikan terus kesehatan bagi mereka. Engkau jaga, lindungi terus mereka. Ajar mereka untuk memiliki budaya hidup yang sehat, makan makanan yang sehat, cara berpikir yang sehat, cara menjalani hidup yang sehat. Tolong anak-anakmu, dan Engkau kiranya yang campur tangan memberikan kesehatan selalu bagi anak-anakmu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa untuk masalah ekonomi saudara. Ada begitu banyak permohonan doa tentang masalah ekonomi, tentang masalah hutang piutang. Mari kita berdoa saudara. Saya menopang saudara dalam doa. Serukan kepada Tuhan apapun yang saat ini saudara alami sehubungan dengan ekonomi saudara, berseru kepada Tuhan. Kalau saudara memiliki hutang, utarakan kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anakmu tentang ekonomi mereka Tuhan. Situasi dan kondisi ini, mungkin banyak anak-anakmu yang mengalami penurunan ekonomi, bahkan mengalami kesulitan ekonomi, bahkan ada banyak yang akhirnya terlilit hutang. Hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu dalam nama Yesus. Tuhan jamah anak-anakmu, pulihkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Biar kalau ada yang memiliki hutang piutang saat ini, hamba berdoa biar segera terselesaikan dalam nama Yesus. Tuhan tolong dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa buat segala pekerjaan anak-anakmu ya Tuhan. Tuhan tolong dalam kondisi yang begini, Tuhan kiranya yang campur tangan menolong anak-anakmu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi segala usaha, pekerjaan, bisnis anak-anakmu yang mungkin saat ini mengalami kemacetan. Berikan hikmat bagi anak-anakmu untuk mereka bisa mampu kembali membangkitkan usaha bisnis mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berikan hikmat Tuhan, buka jalan Tuhan, berkati anak-anakmu, berkati bisnis mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba bahkan berdoa juga bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, Tuhan memberkati para petani dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam, berkati proses mereka memelihara apa yang mereka sedang tanam ya Tuhan, dan sampai tiba waktunya mereka akan memanen dalam berkat Tuhan. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus. Berikan keberhasilan bagi mereka, Tuhan tolong mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Para pedagang, Tuhan juga yang memberkati anak-anakmu para pedagangnya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan tolong mereka dalam perdagangan mereka.
Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela, Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu dalam bisnis dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi para pegawai, Tuhan juga campur tangan. Berkati mereka dalam bidang apapun mereka. Sebagai pegawai Tuhan, tolong mereka. Berkati mereka biar mereka jadi contoh, jadi teladan, sehingga banyak orang mengenal Yesus melalui dunia kerja mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu, para buruh. Ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu, Tuhan bela anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, buat para tenaga medis, tenaga kesehatan, dimanapun saat ini berada. Tuhan tolong mereka, Tuhan bela mereka, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Dalam nama Yesus, hindarkan mereka dari virus COVID. Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan memberkati, Tuhan bela anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis. Dalam nama Yesus, Bapa yang baik, para pengusaha, para pebisnis, Tuhan tolong mereka. Mungkin saat ini ada begitu besar beban yang harus mereka pikul oleh karena kondisi ini Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, biar usaha mereka, biar bisnis mereka bisa bangkit kembali. Bahkan saat ini Tuhan, kami juga berdoa ya Bapak, bagi para pensiunan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sudah ada di masa pensiunan. Tuhan beri mereka sukacita, Tuhan beri mereka semangat, Tuhan beri mereka motivasi. Tuhan pelihara, jaga, lindungi, sertai, berkati anak-anak-Mu para pensiunan. Dalam nama Yesus. Bahkan saat ini kami berdoa bagi keamanan kami, bagi tentara, bagi polisi. Tuhan tolong mereka untuk menjaga keamanan negeri ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, Engkau mendengarkan seruan setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam segala pergumulan mereka. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban dan persoalan yang mungkin sulit mereka untuk mengungkapkan, tetapi Tuhan yang menolong mereka. Tuhan yang campur tangan atas kehidupan setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Bahkan saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih dalam proses pendidikan. Tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka semakin sungguh-sungguh dalam menjalani proses pendidikan mereka. Dalam nama Yesus, sehingga kelak mereka akan menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi orang-orang yang berhasil oleh karena mereka mempersiapkan diri melalui pendidikan yang mereka tempuh. Berkati semua anak-anak-Mu dalam pendidikan mereka, sehingga mereka menjadi contoh dan menjadi teladan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua anak-anak-Mu dalam masa depan mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Campur tangan-Mu dalam setiap pergumulan anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada pergumulan doa anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan membela dan menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan. Engkau beri kami kesempatan untuk berdoa bersama. Dan saat ini kami menopang dan saling menopang dalam doa. Dan kami percaya Engkau Allah yang mendengarkan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami, dan hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Hamba menumpangkan tangan bagi setiap mereka. Tuhan lawat, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini seruan kami di hadapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kami bersyukur ya Tuhan, dan kami naikkan doa kami dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita percaya doa-doa yang telah kita naikkan di hadapan Tuhan didengar oleh Tuhan, dan Allah pasti akan menjawab segala pergumulan, segala beban dan persoalan saudara yang telah saudara naikkan kepada Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan menjawab setiap saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati,
Saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kalau ada saudara yang belum mensubscribe channel ini, silahkan di-subscribe untuk berlangganan. Tuhan memberkati saudara. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.